Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Pak Sekda, Pak Kepala Dinas Kominfo, kemudian para kepala UPD, tadi sempat beberapa kenalan di pemerintahan, kemudian rekan-rekan saya sesama senasib seperjuangan, rekan-rekan media, ternyata banyak sekali nih. Oh, ini, terima kasih. Ya, saya tak turun saja ini. Saya nggak nyangka nih, media di Pemalang banyak sekali. Ada berapa Pak Joko? 100? Saya tidak bisa membayangkan bagaimana ini Pemkab, terutama Dinas Kominfo ini bagaimana berkomunikasi dengan teman-teman yang banyak ini. Saya mungkin pengennya beda-beda gitu. Mas Ali, tadi saya sudah WA materi saya. WA kejadian. Bisa nggak ditampilkan di sini? Jadi hari ini saya ingin banyak sebenarnya nanti kita diskusi, kita sharing. Karena tadi bocoran dari Pak Joko katanya nggak ada jawab ya Pak. Ya, nggak usah ditanyakan foto-foto wartawan kalau usah telepon gitu. Foto ngerti ini. Tetapi saya hanya mencoba bagaimana kita mereview apa yang sudah kita lakukan selama ini, terutama bagaimana kita menjalin kemitraan dengan pemerintah daerah di tempat kita bekerja. Begitupun sebaliknya, bagaimana instansi itu juga menjalin kemitraan dengan insan media. Jadi saya mendapatkan perintah ini dari Mas Ali, dari Pak Joko, untuk nanti endingnya itu Pemalang itu kondusif dalam arti ada kemitraan yang baik antara pemerintah Kabupaten Pemalang dengan rekan-rekan media. Nah, bagaimana biar kondusif ini? Tentunya nanti banyak hal yang harus kita lakukan, dan ini tentunya yang membutuhkan komitmen bersama. Yang namanya komitmen tentunya juga ya kedua belah pihak harus memahami fungsi masing-masing, memahami tugas masing-masing, memahami batas masing-masing, yang kalau itu nanti dipahami bersama, tentunya tujuannya itu akan sama juga. Nah, ini minta tolong slide kedua. Nah, ini karena di sini saya agak mundur. Saya tidak tahu kalau di Pendopo ini. Pas tadi saya di kereta jaketan Katisan jebul ning kene panas. Jadi menjalin relasi dengan media itu ibarat seperti kita mengenal barang antik atau vintage. Semakin kita mengenal, akan semakin bernilai tinggi. Semakin banyak relasi, semakin banyak pula pengalaman yang kita peroleh. Jadi ini untuk para pimpinan UPD, penting sekali untuk menjalin relasi dengan media. Apalagi di Pemalang ini jumlahnya 100 lebih. Dari 100 itu sing dipikirke betul-betul. Sing iki jalur ini. Lah nek kabeh dituruti kan
memosisikan dirinya di depan teman-teman media secara baik. Sebaliknya, saya juga minta teman-teman di media ini juga memosisikan dirinya yang betul-betul sebagai insan media. Jangan sampai kemudian melebihi hal-hal yang di luar tugas kita, di luar kewajiban-kewajiban kita sebagai seorang insan media. Jadi setiap instansi, perusahaan swasta, pemerintah, individu memerlukan relasi yang baik dengan media. Saya jadi wartawan mungkin sampai saat ini sejak tahun 2000 ya, sudah 24 tahun. Tahun depan sudah seperempat abad, 25 tahun itu kan seperempat abad, sudah cukup lama. Banyak yang saya rasakan, bagaimana saya berrelasi dengan mitra-mitra. Sebelum saya lanjutkan, Pak mohon izin saya tak lepas jaket dulu ya Pak. Suwi-suwi sumuk. Jadi saya lanjutkan. Jadi selama hampir seperempat abad, saya merasakan bagaimana bermitra dengan berbagai hal, instansi pemerintah, swasta, kadang-kadang dengan lembaga swadaya masyarakat, dengan para aparat penegak hukum dan sebagainya. Ya macam-macam yang saya rasakan. Ada yang mereka begitu perhatian dengan wartawan, ada yang biasa-biasa saja, tapi begitu ada persoalan bingung, itu ada seperti itu. Nah, dan biasanya ketika kemitraan itu tidak terjalin dengan baik, ketika muncul sebuah persoalan, mengatasinya itu akan lebih sulit. Saat ini kita tahu bahwa eranya itu sudah serba digital. Tentu beda dengan dulu. Mungkin zaman 10 atau ya lebih dari 10 tahun yang lalu. Ini ketika eranya senior saya Mas Probo itu masih berwawasan. Strategi-strategi kehumasan yang dipakai zaman dulu mungkin sangat beda dengan sekarang. Dulu humas itu untuk bagaimana dalam tanda petik, ini dalam tanda petik ya, mengendalikan berbagai informasi yang berkembang, termasuk yang disampaikan oleh wartawan itu mungkin masih muda. Korannya ya cetak KB, durungono media online, medsosnya juga belum banyak, masih muda. Strategi pembahasan yang dulu mungkin masih mudah untuk dijalankan. Tetapi sekarang tentunya sangat berbeda. Kondisinya sudah berbeda. Strategi yang dulu tidak mungkin bisa digunakan untuk saat ini. Apalagi sekarang media online sudah semakin banyak. Tentunya ada hal-hal yang harus dilakukan. Jadi memang di dalam materi ini saya lebih banyak mengupas bagaimana instansi termasuk pemerintah daerah ini bagaimana menjalin kemitraan. Tetapi lebih dari itu sebenarnya di dalam pemerintah daerah menjalin kemitraan, kita sebagai insan media itu harus sadar posisi juga. Ketika pemerintah daerah sudah mendekat ke kita, ya berarti kita harus ikut, bukan ikut arus enggak, tetapi kita lebih yang menghargai. Oh, ini ada yang ingin bermitra dengan kita. Bagaimana kita memosisikan diri? Karena tadi tujuannya apa? Ben ora gaduh. Ora enak ketika kita tinggal di suatu tempat, kita menjadi seorang wartawan, kemudian terjadi kegaduhan, itu kan enggak enak.
Karena belum tentu apa yang kita sampaikan itu terus benar menurut kacamata semua orang. Kadang-kadang hanya menurut kita, hanya menurut informasi dari si A si B, belum tentu. Nah, makanya monggo slide selanjutnya, minta tolong. Slide selanjutnya. Slide selanjutnya, minta tolong. Nah, ini media pertama adalah sebagai pembentuk opini. Kemarin kita disibukkan dengan pesta demokrasi, pilpres, terutama yang paling menyita perhatian kita. Dan kita melihat bahwa media ini bagaimana bisa framing sebuah keadaan, sebuah situasi, sehingga opini yang terbangun di masyarakat pun itu sesuai dengan keinginan media. Saya sadar dan saya mengamati memang tidak semua media melakukan fungsinya itu sebagaimana sebuah media yang mestinya dia harus netral, harus independen. Karena apa? Ya karena kita sadar bahwa pemilik media itu bukanlah seorang, ya seperti kita, belum tentu seorang wartawan, tapi mungkin seorang pebisnis, seorang politikus yang akhirnya dia memosisikan dirinya itu bukan seorang media, pekerja media yang mestinya independen, mestinya netral dan sebagainya. Nah, akhirnya apa? Opini-opini yang dibangun pun juga dengan narasi-narasi yang ya kita tahu kemarin seperti itu. Tapi alhamdulillahnya, meskipun opini yang terbangun kemarin itu seperti itu, sampai sekarang dan mudah-mudahan seterusnya nanti sampai penghitungan suara selesai, sampai pelantikan tidak terjadi hal-hal yang kemudian tidak kita inginkan. Tapi kalau saya melihat tampaknya memang sesuatu yang kemarin dibayangkan beberapa orang mudah-mudahan tidak terbukti. Jadi pemilunya sudah berjalan meskipun dengan opini-opini dari berbagai media yang tidak sama satu media dengan media yang lain, tetapi mudah-mudahan endingnya nanti negara kita tetap kondusif. Makanya ini penting, peran bagaimana kemitraan ini penting sekali. Kemudian citra baik, membangun citra baik. Tidak ada satupun orang ketika dikatakan si A, si B ini baik, apalagi dia seorang figur, ketika media ini tidak membangun dirinya ini menjadi seorang tokoh yang baik, bisa dibangun citra baik. Tetapi sebaliknya citra buruk pun juga bisa dibangun. Makanya ada yang mengatakan bahwa sebenarnya bisa menjadi hal yang berbahaya ketika media ini sudah melakukan dikotomi. Jadi ada tokoh yang dicitrakan baik, ada tokoh yang dicitrakan antagonis, orang abik. Nah ini kan bahaya. Jadi mestinya media itu memosisikan dirinya ya apa adanya. Kalau baik katakan baik, kalau tidak katakan tidak. Tetapi jangan sampai kemudian membuat atau memframing itu atau mendikotomi si A ini apik, si B ini apik. Itu akan menjadi sesuatu yang tidak baik. Kemudian citra positif, citra baik ini membentuk opini, citra baik, citra positif. Nah ini kan penting sekali. Media punya fungsi itu. Nah ini kalau bisa diperankan secara maksimal oleh semua OPD yang ada di Kabupaten Pemalang, tentunya ini akan membantu segala yang ingin dicapai oleh pemerintah Kabupaten Pemalang.
Jangan sampai kemudian, tadi kan Pak Bupati sudah menyampaikan, apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah daerah, ketika tidak diwartakan, ya orang nggak tahu. Begitu pula ketika warta kita itu warta opini yang baik, kemudian citranya juga baik, dan yang ketiga adalah positif, tentunya ini masyarakat akan tahu ternyata pemerintah Kabupaten Pemalang sudah melakukan banyak hal. Masyarakat masyarakat Pemalang, dan ini adalah hal-hal yang positif. Kemudian populer, ya bisa mengangkat popularitas, kemudian juga punya fungsi-fungsi viralitas kalau di media online, dan yang terakhir adalah menaikkan nilai jual. Tentu akan berbeda seseorang atau instansi yang tidak pernah tersentuh oleh media dengan yang sering tersentuh dengan citra-citra yang baik, citra yang positif, mungkin nilai jualnya akan semakin banyak. Lanjut, slide selanjutnya, Mas. Nah, bagaimana caranya? Nah, ini kunci-kuncinya. Jadi ada 8. Yang pertama adalah mencari jaringan, berkenalan dengan media. Jadi ini Pak Joko dan para kepala OPD, terus nggak usah segan-segan untuk kemudian menanyakan si A si B, namanya siapa, dari media mana, nomor HP-nya berapa, karena ini penting. Kita tidak tahu kapan membutuhkan insan media ini untuk menunjang tugas-tugas kita. Mungkin hari ini belum butuh, tapi mungkin besok, atau mungkin seminggu lagi, atau mungkin sebulan lagi. Nah ini, pertama adalah bagaimana mencari jaringan. Jadi berkenalan dengan media. Jadi ini adalah sebuah forum yang baik. Ada 100 wartawan kumpul di sini, bertemu dengan Pak Bupati, dengan Pak Sekda, para pimpinan OPD. Ini adalah forum yang baik. Akhirnya jadi semuanya kenal. Ini yang cara pertama berarti sudah dilakukan. Kemudian materi informasi. Jadi ada tulisan, opini, dan lain-lain. Di dalam media itu banyak rubrik yang sebenarnya bisa dimanfaatkan oleh siapapun. Nah, kalau kadang-kadang kan begini, pimpinan OPD diwawancara gitu, diwawancara terus, lu kok metune ngono tuh, aku ini orang ngomong ngono, karena wartawannya mungkin lupa keliru nulis apa. Tapi kan di dalam media itu ada yang namanya opini yang sebenarnya itu bisa dimanfaatkan juga oleh para pimpinan OPD yang senang nulis. Cobalah bikin tulisan kerangka pemikiran dari para pimpinan OPD. Ya tentunya tulisan yang memang menyangkut bidangnya. Dan tulisan-tulisan itu tentunya yang memberikan solusi dan tentunya juga hal-hal yang berbau aktual. Nah, silakan kalau misalkan isu-isu lokal, regional atau isu nasional. Nah, kalau sekarang tentang yang nasional itu tentang kenaikan harga beras dan sebagainya. Jadi itu menjadi salah satu topik tulisan. Terus kemarin soal ada kalau isu nasional tentang ada yang mengatakan sekarang Indonesia gawat darurat bullying. Nah, bullying itu sudah sangat darurat. Nah, itu juga menjadi sebuah isu. Banyak lagi atau sekarang mendekati Ramadan. Nah, ini juga menjadi sebuah tema yang menarik untuk dijadikan sebuah tulisan. Semua media tentunya juga menyediakan kolom opini ini yang bisa dimanfaatkan. Sosial media, nah, jangan segan-segan untuk memfollow. Ini salah satu membangun kemitraan. Kemudian teman-teman di media juga, saya juga sarankan untuk tidak segan-segan, meskipun tidak memfollow, tetapi ngamati terus media sosial instansi. Karena sekarang suka tidak suka, kita harus mengakui bahwa
humas-humas di instansi pemerintah pinter-pinter, pinter-pinter betul. Apalagi yang di kementerian, mereka kalau kirim rilis ke wartawan, itu sudah jadi berita, tinggal nambah kode, tayang, selesai. Dan cara-cara menuliskan beritanya itu juga sama dengan yang kita lakukan, betul-betul egaliter di dalam menempatkan para narasumber. Jadi misalkan saya ini terhubung dengan beberapa grup WA di kementerian, ada di Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Itu setiap hari itu ada 5 kalau tidak kegiatannya Pak Menteri, kegiatannya Pak Dirjen, kegiatannya Pak Direktur yang mereka rilis ke media dan dengan bahasa-bahasa yang podo nggih wartawan betul. Nah, kita amati saja perkembangan sana, sosial medianya juga. Jadi selain dari instansinya yang memfollow atau mengamati, kan kita menjadi kemitraannya, sosial media juga mengamati juga. Sekarang yang namanya hak cipta itu menjadi sebuah topik yang banyak dibahas dengan munculnya banyak media online. Bener gak ya? Teman-teman yang di media online, kalau muat foto, hati-hati. Kita asal ngambil di Google, kita nggak tahu tuh fotonya siapa, pasang, sewaktu-waktu ketahuan, ditagih suruh bayar. Nah, paling aman apa? Ngambil fotonya oleh pemerintah daerah. Mau muat fotonya Pak Bupati, masuk ke mungkin websitenya Pemkab Pemalang, ambil, orang bakal bayar, malah seneng. Nah, sekarang seperti itu, media juga fenomena seperti itu. Meh langganan antara yang larang, langganan realtor larang, sementara berita-berita olahraga itu menjadi tayangan yang sangat favorit untuk dibaca. Akhirnya apa? Larinya ke Instagram, akun-akun officialnya, misalkan MU, Inter Milan, ambil sana, atau officialnya MotoGP dan sebagainya. Kenapa? Gak mungkin ngambil ke mana sembarang media, soal bayar, termasuk apa? Berita-berita yang lain, berita ekonomi, cari websitenya Kementerian Perdagangan, Kementerian Ekonomi, Kementerian Perindustrian, banyak foto-foto yang update, ambil. Apakah mereka senang? Senang malah. Kasih kredit detailnya, foto Kementerian Keuangan, mereka senang, nggak minta bayar. Tapi coba kalau kita ngambil asal, boleh media Rio, mesti ditagih. Kami ngambil tempat saya, kalau nggak mau bayar dicopot, itu kan susah. Makanya bagaimana kita sama-sama, artinya yang instansi pemerintah itu juga memfollow atau setidaknya mengikuti perkembangan media sosialnya media ini, dan yang wartawan juga sebaliknya kita ikuti perkembangan di sosial medianya instansi ini, karena banyak informasi yang selalu disajikan. Dan saya mengamati sekarang itu instansi pemerintah itu begitu update terhadap informasi, karena ini tuntutan zaman. Mereka nggak bisa kemudian enak-enakan seperti dulu, karena sudah berbeda zaman. Kemudian responsif, memberi tanggapan. Nah, penting. Jadi sebuah media ketika mereka memiliki akun media sosial, posting sesuatu, kemudian direspon, itu seneng gitu. Wah, ini direspon karo Dinas Kominfo Pemalang. Nanti kan medianya juga punya rasa, wah di Pemalang perhatikan. Nanti aku harus perhatikan Pemalang juga. Begitu pula sebaliknya, ketika Pemalang ini misalkan media sosialnya posting apa, jadi teman-teman media juga ikut merespon, nanti akan terjadi sesuatu yang baik.
kemitraannya akan otomatis terjadi. Kemudian sharing. Nah, jadi membagikan link berita sama kita antara OPD dengan teman-teman wartawan, membagikan informasi kan, link berita informasi. Jadi selain kita membagikan informasi, juga nanti akan menambah viewernya juga, karena link itu ketika diklik itu akan menambah view. Kemudian media visit. Nah, kunjungan ini penting. Nah, kalau instansi pemerintah itu pasti akan rutin melakukan kunjungan itu ke media yang ada di daerahnya. Begitu pula sebaliknya, teman-teman ya dolan nenggone kominfo, dolan nenggone Esbang gitu, yang Esbang sudah kemana pun kunjungan, saling berbalas kunjungan itu penting. Ya sekedar mungkin ngopi-ngopi cerita apa itu, nah, karena ini ikatan emosional ini akan menunjukkan bahwa oh, kita ini saling membutuhkan, kita ini mitra. Jadi jangan kemudian memosisikan wartawan itu pokoknya itu medeni, jangan. Negorone rak maju-maju seperti itu. Tetap unsur kemitraan itu harus ada di kemitraan. Kemudian yang terakhir adalah verifikasi. Jadi penting kaitan verifikasi, tapi nanti saya akan menjelaskan karena ini kaitan dengan verifikasi, sertifikasi, sebelum seperti apa, dan nanti itu ada di belakang saya jelaskan. Lanjut, mencari jaringan, tadi ya, berkenalan dengan orang, kemudian yang berdekatan atau pernah menjalin relasi dengan media, minta nomor kontak, alamat kantor, alamat media sosial dan sebagainya. Penting satu sama lain. Saya tidak hanya pada satu sisi instansi yang seperti ini ke wartawan, tapi kita juga seperti itu. Kontak itu adalah hal yang sangat penting bagi seorang wartawan. Jangan sampai teman-teman di sini nggak punya kontaknya Pak Heri sebagai kepala dinas kominfo. Ojo. Karena kontak ini menjadi salah satu mata uji di dalam uji kompetensi wartawan. Teman-teman sudah tahu ya, itu kontak. Jadi nomor kontaknya narasumber itu menjadi salah satu mata uji. Jadi diminta nulis 20 kontak narasumber. Nanti secara acak penguji ini akan nyuruh coba telepon ini, diangkat nggak? Kalau ditelepon kemudian langsung halo ya, yang ditelepon langsung nyebut nama, wah berarti kenal, nilainya bagus. Tapi kalau ditelepon diangkat itu siapa ya? Aku siapa ya ini? Wah ini berarti rakyat. Nah itu makanya penting sekali kontak itu dimiliki sehelo atau apa. Jadi harapannya biar kontak kita disimpan. Siapapun wartawan disimpan, instansi pemerintahnya juga menyimpan. Lanjut. Nah, press release. Jadi siapkan materi informasi yang akan dikabarkan ke media, siaran pers, tulisan opini, kegiatan dan lain-lain. Terus pokoknya seraket gawe press release, mas dimuat apa ora gawe terus. Minimal dimuat ning websitenya sendiri atau di media sosial. Saya yakin kalau setiap hari bikin press release limo yo, episode nyantol loro telu itu kan akan semakin bagus. Sekarang ini kan media online itu kan butuh berita, karena sehari itu mereka harus mengupload sekian. Ada Mas Hidayat, sehari berapa berita Mas? Satu orang, nah, satu orang 30. Satu website sehari berapa? 200 atau 300 berita. Nah, 200 sampai 300 berita. Bayangkan media online sekarang kalau mau trafficnya bagus, itu satu orang wartawan butuh ngupload 30 berita. Ini kan sebenarnya kesempatan emas buat teman-teman atau buat para pimpinan OPD ini bagaimana memanfaatkan itu.
Jadi yang butuh itu sebenarnya semuanya butuh. Tidak hanya siaran pers, tapi kalau mau nulis opini juga boleh. Kemudian atau menginfokan sebuah kegiatan, tolong diliput, karena kegiatan itu tidak semuanya kemudian bagus untuk sekadar di press release-kan. Misalkan kegiatan Pak Bupati, yo apike diliput gitu, ojo rilis gitu. Karena Pak Bupati ini nanti itu akan banyak hal yang disampaikan, akan berkembang. Wartawan bisa tanya macam-macam terkait dengan perkembangan Kabupaten Pemalang. Jadi so jadi beritanya jadi akeh gitu. Satu acara beritanya selesai. Lanjut. Nah ini yang tadi follow apa macam-macam sekarang. Jadi saya pikir media sosial sudah banyak sekali. Yang paling tua itu Facebook. Meskipun tua tapi masih banyak penggunanya. Kemudian ada Instagram, TikTok, ada Twitter yang sekarang berubah menjadi X. Itu agak aneh memang X itu, adalah API Twitter gitu. Ini di follow saja. Jadi para pimpinan media nggak usah nggak usah ragu untuk memfollow akun media sosial media ini. Begitu pula sebaliknya, teman-teman ya mengikuti saja perkembangan akun-akun di instansi ini. Saya yakin nanti akan ditemukan hal-hal yang kita butuhkan. Karena saya sudah merasakan betul bagaimana kita itu butuh informasi dari manapun, termasuk dari instansi pemerintah. Terus gampangannya gini, sekarang harga beras naik terus. Tadi ada yang bilang saya itu ngirim foto harga beras sudah di bawah 10.000. Percaya enggak? Hah? Percaya enggak? Saya percaya. Mas Hidayat juga percaya. Karena fotonya itu beras, atasnya dikasih uang 10.000 gitu. Jadi harga beras di bawah 10.000 gitu. Jadi beras ditumpuk-tumpuk, kemudian dikasih duit lembaran 10.000 gitu. Di harga beras di bawah uang 10.000. Nah, kita mencari data otentik terkait harga beras. Misalkan kita males untuk keliling pasar, nakoni ning pedagang saiki beras kilo piro, sing premium piro, sing biasa piro. Kita cek di websitenya atau di media sosialnya Dinas Perdagangan pasti ada. Dan itu bisa kita jadikan sebuah sumber berita. Dinas Perdagangan nggak mungkin ngawur, wong mereka. Dinas ini punya tim yang setiap hari mantau ke pasar, rego beras piro, rego telur piro. Jadi info-info bahan pokok ini kita nggak usah turun, cek ke websitenya pemerintah ada. Termasuk cuaca, tiap hari cek ke BMKG ada. Dan cuaca ini sekarang menjadi sesuatu yang penting di dalam media yang kita kelola ini sebagai informasi yang sangat ditunggu. Kita tahu sepele cuaca, tapi itu sangat penting dan sangat ditunggu. Lanjut. Nah ini proaktif memberikan komentar setiap unggahan dari wartawan media. Respon positif adalah langkah awal berkenalan. Lanjut. Kemudian sampaikan tanggapan atas apa yang diminta oleh wartawan atau media. Biasanya wartawan mengajukan pertanyaan seputar 5W1H ini sangat dasar sekali. Jangan berlama-lama memberi respons karena wartawan dikejar dengan deadline. Jadi misalkan butuh konfirmasi ya kepala PD atau siapapun yang memberikan kewenangan tidak usah terlalu lama. Sampaikan saja misalkan nggak usah ditolak lah. Misalkan sebentar ini saya sedang mengumpulkan data atau apa. Artinya ada komunikasi. Kalau dihindari sama sekali nanti malah menimbulkan pertanyaan. Saya pikir dengan komunikasi itu, apalagi relasinya sudah dijalin dengan baik, teman-teman itu juga menyadari kok. Jadi wartawan itu ketika dia dirangkul dengan enak gitu artinya, terus koncong ya. Ketika dia kritis pun itu aku juga orang ngawur, apalagi saya lulus UKW yang tadi sudah menerima secara simbolis sertifikat UKW level muda.
menulis, ketika mengkritisi ada batas-batasnya tadi. Lanjut. Nah, tadi membagikan, tadi saling share link itu tadi penting. Jadi yang dari OPD itu men-share linknya teman-teman wartawan juga menginformasikan. Nah, ini kan enak kalau dua-duanya itu saling melakukan atau saling membantu apa meneh sampai kemudian saling memasangkan linknya di website masing-masing. Nah, itu akan baik lagi. Lanjut. Nah, ini adalah salah satu contoh media visit. Lanjut aja. Oke. Nah, ini agak sensitif, tetapi saya perlu menyampaikan. Undang-undang pers yaitu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 99 itu mensyaratkan bahwa media itu harus berbadan hukum. Dan berbadan hukum itu tentunya berbadan hukum pers. Kemudian Undang-Undang pers itu juga mengamanatkan dibentuk sebuah lembaga yang namanya Dewan Pers. Dewan Pers ini anggotanya ada 9 dari unsur tokoh masyarakat dan komunitas pers itu sendiri. Dan selalu yang menjadi ketua Dewan Pers adalah tokoh masyarakat. Sedangkan dari wakil ketua dan anggota yang lain itu adalah dari komunitas pers. Nah, siapakah komunitas pers ini? Kalau di dalam Dewan Pers itu ada 11 organisasi. Jadi ini perlu saya sampaikan, mumpung ada teman-teman wartawan, ada para pimpinan OPD, ada 11 organisasi yang mereka itu adalah konstituennya Dewan Pers. Organisasi itu sudah terverifikasi, bukan hanya memiliki badan hukum sebagai organisasi yang badan hukumnya terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM, tetapi ini ibarat sebuah partai. Organisasi ini punya kepengurusan di tingkat pusat dan di daerah sesuai yang dipersyaratkan. Organisasi yang 11 tadi yang saya sebut sebagai konstituen Dewan Pers itu ada 2 bagian besar. Yang pertama adalah organisasi profesi kewartawanan, jadi wartawannya profesinya, dan yang kedua adalah organisasi perusahaannya. Nah, yang organisasi profesi kewartawanan yang paling tua adalah PWI, Persatuan Wartawan Indonesia. Itu. Kemudian ada AJI, Aliansi Jurnalis Independen. Kemudian ada lagi IJTI, Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia. Dan yang terakhir adalah PFI, Pewarta Foto Indonesia. Ini ada 4 organisasi profesi yang menjadi konstituennya Dewan Pers. Jadi kalau ada peraturan-peraturan Dewan Pers, konstituen ini dilibatkan membahas. Jadi undang-undang pers itu beda dengan yang lain, tidak punya peraturan pemerintah. Undang-undang ini dipersilakan mengatur kehidupan pers sendiri. Kesepakatan komunitas pers, tentunya ada Dewan Pers di sana. Nah, 4 tadi yang profesi, kemudian sisanya adalah organisasi perusahaan. Yang pertama adalah SPS, Serikat Penerbit Surat Kabar. Dulu ini cetak, tapi sekarang kepanjangannya tidak lagi Serikat Penerbit Surat Kabar, melainkan Serikat Perusahaan Pers.
Singkatannya tetap SPS, tapi kepanjangannya berubah menjadi Serikat Perusahaan Pers. Ini koran cetak yang sekarang sudah mulai agak berkurang. Kemudian ada PRSSNI, Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia. Itu radio-radio yang swasta. Kemudian ada ATVSI, Asosiasi Televisi Swasta Indonesia. Yang keempat ada ATVLI, Asosiasi Televisi Lokal Indonesia. Sudah 4 ya ini ya, berarti kurang berapa nih? Kurang 3 lagi ya. Nah, yang 3 ini adalah organisasi perusahaan media siber. Yang pertama ada Serikat Media Siber Indonesia (SMSI). Nah, ini sekretarisnya Jawa Tengah, ini Mas Hidayat ada di sini. Dulu saya mantan ketua SMSI Jateng, tapi akhirnya karena masuk di PBI, sama-sama konstituen Dewan Pers PBI, SMSI, makanya saya harus mundur salah satu. Saya mundur dari ketua SMSI, sekarang aktif di sekretaris PBI Jateng. Kemudian yang kedua, AMSI, Asosiasi Serikat Media Asosiasi Media Siber Indonesia. Dan yang terakhir adalah Jaringan Media Siber Indonesia, JMSI. Nah, itu adalah semua organisasi terkait dengan pers. Ada profesi kewartawanan, ada perusahaan. Totalnya ada 11 tadi. Yang profesi ada 4, yang perusahaan ada 7. Itu yang menjadi konstituen Dewan Pers. Jadi yang selama ini ikut memutuskan peraturan-peraturan mengenai kehidupan pers. Jadi kita ketika bekerja wartawan tidak hanya mengandalkan undang-undang pers. Ada kode etik jurnalistik, ada kode perilaku wartawan, ada pedoman pemberitaan media siber. Jadi bagaimana media siber memberitakan? Bagaimana ketika kita dituntut cepat, tapi harus konfirmasi, harus berimbang. Seperti apa? Nah, ini dipedomani di dalam pedoman pemberitaan media siber. Yang ini merupakan kesepakatan. Ini peraturan Dewan Pers, tapi yang merembuk ini komunitas pers tadi yang saya katakan konstituennya tadi. Kemudian ada pedoman pemberitaan ramah anak. Bagaimana kita memberitakan anak yang menurut undang-undang sistem peradilan pidana anak itu anak adalah 18 tahun ke bawah. Diatur anak sebagai pelaku, sebagai saksi, sebagai korban itu harus kita rahasiakan identitasnya. Tidak hanya anaknya, tetapi orang tuanya harus kita rahasiakan. Orang-orang sehubungan sedarah. Jangan sampai anaknya disembunyikan, orang tua diwawancara, ya kodoi konangan, bapak nikahi berarti anak ini. Nah ini ada pedoman pemberitaan disabilitas, pedoman pemberitaan terorisme dan sebagainya. Kita diatur dengan banyak hal. Nah sebenarnya aturan-aturan ini itu endingnya adalah bagaimana kita melindungi masyarakat, termasuk pemerintah ini juga kita lindungi dengan aturan-aturan tadi. Jadi kembali lagi ke soal verifikasi itu. Jadi undang-undang yang penting adalah mensyaratkan media itu berbadan hukum. Jadi teman-teman yang medianya belum berbadan hukum, segeralah berbadan hukum. Karena apa? Itu syarat. Jangan sampai kemudian, misalkan begini, media yang berbadan hukum, badan hukum pers ya, itu ketika ada persoalan, ada sengketa pers, itu diselesaikannya di Dewan Pers, dimediasi. Paling-paling udah kamu kasih jawab. Karena orang nggak terima dengan pemberitaan kita, dia lapor ke polisi. Misalkan media kita berbadan hukum, polisi nggak akan memproses pidana. Oh ini delik pers, berarti selesaikan Dewan Pers. Dewan Pers nanti memediasi, SAPIP, kasih nggak jawab, hak koreksi, nah selesai. Tapi kalau tidak berbadan hukum, Dewan Pers tidak bisa menyelesaikan. Untuk menyelesaikan apa? Polisi. Polisi menyelesaikannya gimana?
orang berbadan hukum berarti undang-undang ITE. Nah, makanya. Nah, kalau untuk verifikasi ini proses nanti. Proses jadi berbadan hukum dulu, nanti syarat-syarat terpenuhi, nanti barulah melangkah ke verifikasi. Jadi tidak gampang untuk melakukan verifikasi. Makanya yang penting yang selalu kami tekankan ke teman-teman ini adalah bagaimana media itu yang penting berbadan hukum dulu, kemudian bertahap berproses ke verifikasi Dewan Pers. Karena saat ini ada beberapa instansi juga yang kemudian menanyakan itu soal verifikasi. Nah, tetapi yang paling utama penuhi dulu badan hukumnya, nanti secara bertahap melangkah ke sana. Karena untuk melakukan verifikasi itu bukan hal yang mudah. Tidak hanya oleh medianya mudah, tetapi Dewan Pers pun untuk memverifikasi media online yang di Indonesia sekarang itu jumlahnya sudah monggo. Jumlahnya sekarang udah berapa? 60.000 ya Mas Dayat? Ya, 60.000 media online se-Indonesia. Nah, dia memverifikasi. Harus ada administrasi, harus ada faktual. Faktual itu harus didatangi satu-satu, dicek benar. Nah, itu kan nggak mudah. Makanya teman-teman yang berada di media, apapun itu mau cetak, mau online, didorong yang penting medianya badan hukum. Nanti sambil berproses untuk menuju ke terverifikasi.